Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitayuni Nurhaliza dari kelas Y 2C dengan NPM 202214500241. Saya akan memaparkan rangkuman saya mengenai ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Sebelum saya mulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ancil Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Pengertian ontologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu atau ontos, artinya ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara etimologis, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran yang berbeda. Pengertian terminologisnya adalah kajian tentang hakikat segala sesuatu atau realitas yang ada dan memiliki sifat universal untuk memahami adanya ekstensi. Sudut pandang ontologi, ontologi adalah hakikat yang dikaji, penyelidikan prinsip-prinsip realita. Menurut Sham, pada tahun 1988, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Dalam berinteraksi dengan alam semesta, manusia melahirkan berbagai pernyataan filosofis. Beberapa karakteristik ontologi. Yang pertama ada konsistensi. Ontologi harus konsisten dalam arti bahwa tidak ada kontradiksi atau konflik antara pernyataan atau hubungan yang didefinisikan di dalamnya. Jika ada kontradiksi, ontologi menjadi tidak berguna atau merepresentasikan pengetahuan yang konsisten. Yang kedua ada komprehensif. Ontologi harus mencakup domain pengetahuan yang relevan secara luas. Ini berarti bahwa ontologi harus mampu mempresentasikan entitas, atribut, hubungan, dan konsep yang penting dalam domain tertentu. Ontologi yang komprehensif akan memberikan kerangka kerja yang baik untuk memodelkan pengetahuan secara lengkap. Yang ketiga ada ekspresif. Ontologi harus memiliki ekspresivitas yang memadai untuk mempresentasikan pengetahuan secara rinci dan akurat. Bahasa formal yang digunakan dalam ontologi harus mampu mengungkapkan hubungan kompleks antara entitas, atribut, konsep, dan domain yang relevan. Lalu yang keempat ada modularitas. Ontologi yang baik harus modular, yang berarti dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkait. Modul ini dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks atau digabungkan untuk membangun ontologi yang lebih besar. Modularitas memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan ontologi yang lebih mudah. Yang kelima ada formalitas. Ontologi harus memiliki dasar formal yang jelas, baik dalam hal bahasa formal yang digunakan maupun dalam hal struktur logika yang mendasarinya. Formalitas kemungkinan keseragaman dan kejelasan dalam mempresentasikan pengetahuan. Yang terakhir ada evolusioner. Ontologi harus dapat berkembang seiring waktu dan dapat mengakomodasi perubahan dalam pengetahuan domain. Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi ontologi akan memastikan bahwa ontologi tetap berguna dan relevan seiring berjalannya waktu. Di sini ada Louis Katsoff membagi ontologi dalam 3 bagian. Yang pertama ada ontologi bersahaja. Ontologi bersahaja menekankan kesederhanaan dalam menjelaskan realita dan menghindari kompleksitas yang tidak perlu. Namun ini adalah perspektif filosofis tertentu dan ada berbagai pandangan ontologis lainnya yang menganggap realitas lebih kompleks dan melibatkan entitas atau prinsip yang lebih beragam. Yang kedua ada ontologi kuantitatif, kumpulan atau koreksi karya tulis yang berfokus pada penelitian atau analisis yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam koleksi ilmiah, ontologi kuantitatif seringkali terdiri dari serangkaian artikel atau bab yang menggabungkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode kuantitatif. Dan yang ketiga ada ontologi mistik.
pandangan atau doktrin yang menyatakan bahwa realitas atau dunia ini pada dasarnya terdiri dari suatu substansi, entitas, atau prinsip tunggal. Secara etimologis, monistik berasal dari kata Yunani, yaitu monos, yang berarti satu. Dalam konteks filsafat, ontologi monistik menekankan bahwa ada satu dasar yang bersumber tunggal dari semua yang ada. Lalu ada dari Katsoff pada tahun 1986, memberi penjelasan tentang pengertian yang ada adalah bahasan tentang hakikat realitas. Metafisika membahas hakikat realitas melalui dua macam sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif membahas tentang kualitas atau jumlah realitas yang terdalam. Permasalahannya adalah realitas terdalam tersebut tunggal atau jamak. Sudut pandang yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif membahas tentang jenis realitas terdalam. Pendekatan kualitatif memunculkan aliran-aliran menisme, paralisme, pluralisme. Pendekatan kualitatif memunculkan aliran-aliran metaralisme, idealisme, naturalisme, dan hilemorfisme. Lalu ada kesimpulan. Ontologi merupakan kawasan yang tidak termasuk ilmu yang bersifat otonom, tetapi ontologi berperan dalam perbincangan mengenai perkembangan ilmu. Asumsi dasar ilmu dan konsekuensi juga berpengaruh pada penerapan ilmu. Ontologi merupakan sarana ilmiah menemukan jalan untuk menangani suatu masalah secara ilmuwan. Ontologi mendahului ilmu dan bukan pembicaraan dalam ilmu itu sendiri. Walaupun begitu, ontologi penting bagi pengembangan ilmu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa berpikir ontologis mempunyai corak kritis spekulatif. Artinya, pembahasan di dalam ontologi dimulai tanpa asumsi dasar, melainkan mengandalkan kreativitas akal yaitu inspirasi, intuisi, dan ilham. Metode abrasi digunakan ontologi untuk mencari kejelasan tentang dunia fakta, seluruhnya sampai pada pengertian fundamental. Pengetahuan fundamental yang dihasilkan ontologi dapat dijadikan dasar untuk membahas. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.